Hai teman-teman. Selamat datang di video kami yang akan membantu teman-teman memahami bagaimana cara menghitung pajak sesuai dengan ketentuan pasal 22, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2. Dalam video ini, kami akan membahas langkah-langkah perhitungan pajak, siapa saja yang dikenakan pajak ini, dan bagaimana pengaruhnya terhadap transaksi bisnis kalian. Dengan memahami materi ini, teman-teman akan lebih mudah dalam mengelola kewajiban perpajakan. Mari kita mulai dengan penjelasan singkat dari masing-masing pajak. Di sini saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 22. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas transaksi tertentu dan umumnya berlaku untuk transaksi perdagangan. Pajak ini harus dibayar oleh pembeli barang atau pihak yang melakukan transaksi. Pajak ini berbeda dari pajak penghasilan biasa karena bersifat final dan seringkali sudah dipotong dari sumbernya. Sekarang mari kita bahas cara menghitung pajak penghasilan pasal 22. Untuk menghitung pajak ini, kita perlu mengetahui beberapa informasi dasar, yaitu yang pertama, jenis transaksi. Pajak penghasilan pasal 22 umumnya dikenakan pada transaksi pembelian barang impor dan penjualan barang tertentu. Yang kedua, tarif pajak. Tarif pajak ini bervariasi tergantung pada jenis transaksi dan peraturan yang berlaku. Misalnya, tarif untuk pembelian barang tertentu bisa berbeda dari tarif untuk impor barang. Yang ketiga, nilai transaksi. Ini adalah nilai dari barang atau jasa yang dikenakan pajak. Katakanlah kita memiliki sebuah perusahaan yang membeli barang dari supplier seharga 50 juta rupiah. Berdasarkan peraturan, tarif pajak penghasilan pasal 22, untuk barang ini adalah 1,5%. Langkah pertama adalah menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Caranya adalah mengalihkan nilai transaksi dengan tarif pajak. Kita punya nilai transaksi 50 juta rupiah dengan tarif pajak 1,5%. Jadi perhitungannya, jumlah pajak sama dengan nilai transaksi dikali tarif pajak. Jumlah pajak sama dengan 50 juta rupiah dikali 1,5% sama dengan 50 juta rupiah dikali 0,015 sama dengan 750.000 rupiah. Demikianlah cara menghitung pajak penghasilan pasal 22. Penting untuk memahami tarif dan jenis transaksi yang berlaku agar penghitungan pajak berjalan dengan tepat. Jangan lupa untuk selalu memeriksa peraturan terbaru dari otoritas pajak agar tidak ada kesalahan. Selanjutnya, saya akan membahas secara detail tentang cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23. Seperti yang kita ketahui, pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti, serta jasa. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana proses perhitungan pajak ini dan contoh penerapannya dalam bisnis sehari-hari. Sebelum kita masuk ke perhitungan, mari kita lihat kembali tarif PPh pasal 23 yang berlaku. Yang pertama, ada 15% dari penghasilan bruto untuk pembayaran dividen, bunga, dan royalti. Yang kedua, ada 2% dari penghasilan bruto untuk jasa tertentu seperti jasa konsultasi, teknik manajemen, konstruksi, dan sebagainya. Tarif ini berlaku apabila penerima penghasilan memiliki NPWP. Jika tidak, tarif akan meningkat menjadi 100% lebih tinggi atau 2 kali lipat dari tarif biasa. Di sini kita akan membahas contoh soal perhitungan PPh pasal 23 atas jasa konsultasi. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh kasus sederhana berikut ini. Sebuah perusahaan memberikan pembayaran sebesar 50 juta kepada seorang konsultan untuk jasa konsultasi manajemen. Konsultan tersebut memiliki NPWP. Pertanyaannya, berapa besar pajak PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh perusahaan? Langkah pertama adalah menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Caranya adalah mengalihkan nilai transaksi dengan tarif pajak. Dalam hal ini, perusahaan membayar jasa konsultasi manajemen, ini termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto. Langkah kedua, kita menghitung jumlah PPh yang dipotong. Kita mempunyai penghasilan bruto sebesar 50 juta dan tarif PPh pasal 23 untuk jasa sebesar 2%. Maka, PPh pasal 23 yang harus dipotong sama dengan 2% dikali 50 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Dan langkah yang terakhir, kita menghitung jumlah pembayaran yang diterima konsultan setelah pajak dipotong.
Perusahaan akan membayar kepada konsultan sebesar 50 juta dikurang 1 juta rupiah sama dengan 49 juta rupiah. Dengan demikian, cara perhitungan PPh pasal 23 mulai dari jenis transaksi, tarif yang dikenakan, hingga contoh kasus perhitungan. Dengan memahami cara menghitung PPh pasal 23, kita dapat memastikan kepatuhan terhadap kewajiban. Selanjutnya, kita akan membahas tentang PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah jenis pajak final yang dikenakan atas penghasilan tertentu, di mana pajak ini bersifat tetap dan tidak digabungkan dengan penghasilan lainnya untuk perhitungan pajak tahunan. Artinya, pajak yang dikenakan sudah pasti dan tidak berubah. Berikut adalah tarif pajak berdasarkan jenis penghasilan menurut pasal 4 ayat 2. Yang pertama, bunga deposito, tabungan, dan diskonto surat berharga negara. Tarifnya sebesar 20%. Yang kedua, transaksi penjualan saham di bursa efek. 0,1% dari nilai transaksi dan 0,5% dari nilai pasar saham. Yang ketiga, hadiah undian, tarifnya sebesar 25%. Yang keempat, sewa tanah dan bangunan, tarifnya sebesar 10%. Yang kelima, bunga simpanan anggota koperasi. Jika simpanannya di bawah 240.000, maka tidak dikenakan pajak. Tetapi jika simpanannya di atas 240.000, maka pajaknya sebesar 10%. Dan yang terakhir adalah wajib pajak dengan omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun. Tarif pajaknya sebesar 0,5%. Oke. Tarif pajak ini bersifat final, yang berarti setelah pajak tersebut dibayarkan, tidak perlu dilaporkan kembali dalam SPT tahunan untuk penghasilan terkait. Untuk lebih memahami PPh pasal 4 ayat 2, mari kita lihat contoh soal berikut. Rina memiliki tabungan di Bank Mandiri sebesar 200 juta dengan tingkat bunga 6% per tahun. Kita akan menghitung besarnya bunga deposito dan PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar Rina. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung bunga deposito. Tingkat bunga tahunan adalah 6%. Jadi bunga tahunan yang diterima Rina adalah 6% dikali 200 juta dibagi 12. 12 ini adalah jumlah bulan dalam tahun. Hasilnya sama dengan 1 juta. Selanjutnya, kita menghitung PPh pasal 4 ayat 2. Pajak yang dikenakan adalah 20%. 20% dari bunga deposito yang diterima. Jadi, PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar Rina adalah 20% dikali 1 juta, hasilnya 200.000. Jadi, Rina harus membayar PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 200.000 dari bunga deposito sebesar 1 juta. Sebagai kesimpulan, PPh pasal 4 ayat 2 mempermudah perhitungan pajak dengan mengatur pajak atas jenis penghasilan tertentu secara final. Dalam contoh ini, Rina harus membayar pajak sebesar 200.000 dari bunga deposito yang diterima. Memahami aturan ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak dan perencanaan keuangan yang efektif.